La khaira fiman la yudhif. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak menjamu tamu. Ternyata kebaikan seseorang dapat dinilai bagaimana dia menjamu tamu atau tidak. Kalau dia tidak menjamu tamu, bagaimanapun indah tutur katanya, sebetulnya dia bukanlah orang yang baik. Pandai berbahasa basi hungkul. Ngelihat orang bakhil, pelit apa tidak, lihat bagaimana dia menjamu tamunya. Dalam hadis yang lain, beliau SAW bersabda, Lailatul dhaifi haqqun ala kulli muslim. Memberikan tempat menginap kepada tamu itu wajib bagi setiap muslim. Tentunya tamu yang datang dari jauh, yang memang sekiranya dia itu memang butuh tempat untuk menginap. Sebelum dia nyari tempat penginapan, sebelum dia nanya-nanya, dia tempat nginap di mana sana? Barang siapa yang kedatangan tamu di teras rumahnya, fahuwa dainun, maka itu termasuk hutang atas dirinya. Insya'a iqtadah wa insya'a tarokahu. Kalau dia mau, tamu itu boleh menagihnya. Kalau tamu itu mau, tamu itu juga boleh membebaskannya. Jadi boleh tamu menagih. Kalau temalunya. Perhatikan ibu-ibu sekalian, karena ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, pelajaran ini menyambut tamu. Maka bagi tuan rumah, hendaklah tuan rumah itu bijaksana di dalam menjamu tamunya. Kalau tamunya datang dari jauh, maka hendaklah dia tawarkan tempat menginap. Maka dia suguhkan makanan, dia suguhkan minuman. Kalau dia menyuguhkan minuman, bijaksana dia di dalam menyuguhkan minuman. Udah tahu ini panas, tamunya jauh keringatan, dikasih teh panas, tawar lagi. Kan ente cocok ya. Maka yang cocok, yang dingin atau es jeruk. Kalau memang gampang, mudah bagi dia untuk menyiapkan itu, maka sebijaksana di dalam menyuguhkan tamunya. Udahlah cai herang segelas nuletik deh, jam-jam kena. KW 100. Maka menyuguhkan, harus bijaksana di dalam menyuguhkan air yang sekiranya bisa memadai menghilangkan dahaganya. Nah, kemudian berusaha tuan rumah untuk menyuguhkan berbagai macam suguhan-suguhan yang memang tidak mempersulit dirinya, hingga tamu itu merasa bahwasanya dia dihargai dengan suguhan-suguhan tersebut, hingga tamu itu merasa dia dimuliakan dengan suguhan-suguhan yang diberikan kepadanya. Maka sekali lagi, hendaklah seorang perhatian dalam masalah ini, karena tidak menjamu tamu berkaitan dengan kesempurnaan iman, atau bertentangan dengan kesempurnaan iman. Tidak menjamu tamu bertentangan dengan kesempurnaan iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tamunya. Jangan tamu udah mau pulang, tuanglah atuh cenah. Tamunya udah di motor ya. Bahasa basina basi namanya. Oh, lain mondok atuh cenah. Nanti ditadi atuh nawarkan atuh. Nah, kemudian perhatikan di antara adab juga ya, mengantar tamu. Maka ketika tamu mau pulang, kita jangan masuk dulu, jangan kita pergi dulu sebelum tamu itu jalan. Motor nage can hurung, orang terus nutup pintu. Motor nage can hurung, can jalan, kita udah berpaling. Jadi orang merasa kurang dihargai. Tapi kalau sampai dia hidup motor, salam lagi biasanya ya, berulang-ulang. Tadi padahal udah salam, assalamualaikum. Nanti udah mau jalan, salam lagi. Maka kebaikan-kebaikan yang banyak yang dia dapatkan. Tidak rugi, seorang tidak rugi ketika dia menjamu tamu, mual rugi insya Allah. Keberkahan, terlebih lagi itu menunjukkan keimanan. Maka coba perhatikan, pikir-pikir, renungi bagaimana selama ini kita ketika menyambut tamu. Nah, demikianlah kadar keimanan kita. Kalau kita ada tamu cuek, kita ada tamu untuk disuguhan, berarti demikianlah kadar keimanan kita. Bertentangan dengan kesempurnaan iman sekali lagi.